Pagi itu, sinar matahari memancar di antara celah-celah dedaunan lebat hutan tropis, menandakan awal dari hari yang penuh tantangan bagi tim penelitian medis yang dipimpin oleh Dr. Anissa. Seorang dokter muda, 28 tahun, yang dikenal cerdas dan ambisius. Dia tidak hanya memimpin tim, tapi juga menjadi ujung tombak penelitian terkait tanaman-tanaman obat langka di hutan terpencil ini. Mengenakan jas lab putih khasnya, lengkap dengan stetoskop yang selalu menggantung di leher, Anissa terlihat bersemangat dan siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Timnya terdiri dari beberapa ilmuwan dan asisten lapangan yang sudah berpengalaman. Mereka berjalan menyusuri jalur-jalur kecil yang terbentuk di tengah-tengah semak belukar dan pepohonan tinggi. Setiap langkah mereka diiringi dengan suara-suara binatang liar yang bersembunyi di hutan. Hutan ini, meskipun indah, memiliki reputasi sebagai wilayah yang sulit dijelajahi dan berbahaya. Namun, bagi Anissa, ancaman semacam itu hanyalah tantangan yang perlu ditaklukkan. Fokus utamanya adalah menemukan tanaman yang dipercaya memiliki khasiat penyembuhan luar biasa. Namun, di tengah semangat penjelajahan itu, sebuah kesalahan kecil mengubah segalanya. Saat sedang sibuk mengamati spesimen tanaman di sebuah area semak belukar yang padat, Anissa merasa tanah di bawah kakinya mulai goyah. Tanpa sempat mengeluarkan suara, dia terjatuh ke dalam jurang tersembunyi yang ditutupi oleh semak-semak tinggi. Terpisah dari timnya, tubuh Anissa meluncur ke bawah, melintasi bebatuan dan dahan-dahan, sebelum akhirnya terbentur keras di dasar jurang yang dalam. Seketika, dunia di sekelilingnya menjadi gelap. Suara-suara hutan yang sebelumnya begitu ramai kini berubah menjadi sunyi. Hanya ada kegelapan dan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya. Sementara itu, di bagian hutan yang lebih dalam, seorang pria hidup dalam kesunyian alam. Tarzan, seorang pria berusia sekitar 30 tahun yang sejak kecil hidup terisolasi di hutan ini, jauh dari peradaban manusia. Tubuhnya kekar, rambutnya panjang dan liar, serta pakaian yang dia kenakan hanyalah lembaran kulit binatang yang dia buat sendiri dari hasil berburu. Tarzan tidak pernah berinteraksi dengan manusia lainnya selama bertahun-tahun, dan bagi dia, hutan adalah rumah satu-satunya yang dia kenal. Tarzan memiliki kepekaan luar biasa terhadap lingkungannya. Ketika suara sesuatu yang berat jatuh di kejauhan, nalurinya segera terpicu. Dia mengenal setiap sudut hutan ini, dan suara itu bukanlah sesuatu yang biasa. Dengan kecepatan dan ketangkasan, dia bergerak menuju sumber suara, melompati akar-akar pohon besar dan melintasi semak-semak tebal. Ketika akhirnya Tarzan tiba di tempat Anissa terjatuh, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seorang manusia lain, lebih tepatnya seorang wanita. Tarzan mendekat, mengamati sosok Anissa yang tergeletak pingsan di tanah. Rambutnya terurai, jas lab putihnya kotor dan sobek, sementara wajahnya tampak damai meskipun ada luka di pelipisnya. Tarzan terdiam sejenak, terheran-heran dengan pemandangan di depannya. Wanita ini berbeda dari semua makhluk yang pernah dia temui di hutan. Tarzan, meskipun tidak mengerti siapa wanita ini atau dari mana asalnya, segera merasakan tanggung jawab untuk membantunya. Dengan kekuatan dan kehati-hatian yang luar biasa, dia mengangkat tubuh Anissa dan membawanya menuju tempat tinggalnya yang tersembunyi di hutan. Sebuah rumah pohon sederhana yang dia bangun sendiri di puncak pohon raksasa. Saat matahari mulai terbenam di cakrawala, Tarzan sudah sampai di rumah pohonnya. Dia meletakkan Anissa di atas hamparan daun yang dia persiapkan sebagai alas tidur. Tarzan duduk di dekatnya, mengamati dengan penuh rasa ingin tahu. Wanita ini adalah sesuatu yang baru dalam hidupnya, dan meskipun dia tidak memahami apa yang terjadi, Tarzan tahu satu hal, dia harus menjaga wanita ini tetap aman. Di dalam keheningan malam hutan, Anissa masih terbaring tak sadarkan diri, sementara Tarzan berjaga di sampingnya, tak pernah lepas dari pandangan penuh penasaran dan kewaspadaan. Pagi menjelang, dengan cahaya matahari kembali menembus celah-celah dedaunan, membawa kehangatan ke dalam rumah pohon. Di dalam rumah itu, Dr. Anissa mulai bergerak perlahan, kembali dari dunia ketidaksadaran. Tubuhnya terasa berat dan sakit, tapi lebih dari itu, dia tidak tahu di mana dia berada.
Ketika dia membuka matanya, pemandangan atap kayu dan daun yang tidak familiar menyambutnya. Perlahan, rasa takut mulai merambat dalam dirinya. Dia mencoba bangkit, namun tubuhnya masih terlalu lemah. Saat dia mencoba mengingat apa yang terjadi, tiba-tiba matanya menangkap sosok di sudut ruangan. Seorang pria tinggi, berotot, dengan rambut panjang yang kusut, berdiri dia memandanginya. Pakaian pria itu hanya selembar kulit binatang, dan wajahnya terlihat keras namun penuh keingintahuan. Anissa terkejut, jantungnya berdegup kencang. Di mana dia? Siapa pria ini? Pertanyaan-pertanyaan itu mengisi pikirannya saat dia mencoba memahami situasinya. Namun sebelum dia sempat mengeluarkan suara, pria itu mendekat perlahan dengan tangan terulur, memberi isyarat agar dia tenang. Tarzan, dengan gerakan lembut namun tegas, memberi tanda bahwa dia tidak bermaksud jahat. Anissa, meskipun masih diliputi ketakutan, mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap pria ini. Dia tidak terlihat berbahaya. Sambil memegang kepalanya yang masih berdenyut, Anissa berusaha menenangkan diri, menyadari bahwa dia mungkin tidak sendirian di tengah hutan liar ini. Begitulah pertemuan awal antara dua jiwa dari dunia yang berbeda, namun dipersatukan oleh takdir di tengah belantara yang luas. Matahari semakin tinggi di langit. Sinarnya menembus rimbunnya dedaunan di hutan, menciptakan pendaran cahaya yang lembut. Dokter Anissa, masih dalam keadaan bingung, duduk di atas alas daun yang kasar. Tubuhnya masih terasa sakit akibat terjatuh kemarin. Namun rasa sakit itu mulai menghilang seiring kesadarannya kembali pulih. Dia melihat sekeliling, mencoba mencari tahu di mana dia berada. Pemandangan rumah pohon ini begitu sederhana, namun cukup kuat dan terbuat dari kayu serta daun-daunan. Di sudut ruangan, pria yang membawanya tadi malam berdiri, memperhatikannya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Anissa menatap balik, merasa sedikit tenang karena sikap pria itu yang tidak agresif. Dengan tubuh tinggi kekar dan rambut panjang yang kusut, pria ini tampak seperti bagian dari hutan itu sendiri. Dia tidak mengenakan pakaian normal, hanya selembar kulit binatang yang menutupi tubuh bagian bawahnya. Anissa masih bingung, tapi setidaknya dia yakin bahwa pria ini telah menyelamatkannya dari jurang. Dia tidak tahu siapa pria ini, atau bagaimana dia bisa bertahan hidup di hutan yang ganas, tapi yang jelas, pria ini bukan ancaman. Pria itu bergerak perlahan, mendekat ke arah Anissa dengan gestur yang hati-hati, seolah-olah dia berusaha tidak membuat Anissa takut. "Di mana aku?" tanya Anissa dengan suara serak. Dia mengamati pria itu, namun tak ada jawaban. Pria itu hanya menatapnya sejenak, lalu memberi isyarat dengan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak memahami bahasa Anissa. Rasa frustasi mulai timbul di hati Anissa, tetapi dia segera menyadari bahwa tidak ada gunanya panik. Pria ini mungkin tidak mengerti bahasa, tapi dia telah menyelamatkannya. Dan itu sudah cukup untuk sementara waktu. Tarzan, meskipun tidak memahami ucapan Anissa, dapat merasakan ketidaknyamanan wanita itu. Dia kemudian mengambil langkah mundur, memberikan sedikit ruang bagi Anissa untuk merasa lebih nyaman. Tarzan telah terbiasa hidup sendirian, hanya ditemani oleh binatang-binatang hutan dan alam liar, jadi keberadaan Anissa adalah hal yang benar-benar baru baginya. Meski begitu, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ingin melindungi wanita ini. Setelah beberapa waktu berlalu, Tarzan keluar dari rumah pohon tanpa berkata apa-apa, membiarkan Anissa sendiri. Anissa, yang kini merasa sedikit lega, mengambil waktu untuk menenangkan diri. Dia memeriksa luka di pelipisnya dengan lembut, dan merasa sedikit lebih baik. Namun, dia masih tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah tim penelitinya mencarinya? Apakah mereka tahu dia jatuh ke dalam jurang? Beberapa saat kemudian, Tarzan kembali dengan membawa sesuatu di tangannya, buah-buahan yang segar dari hutan. Dia mendekati Anissa dan meletakkan buah-buahan tersebut di depannya, memberi isyarat bahwa makanan ini aman. Anissa, yang sebelumnya ragu-ragu, akhirnya mengambil salah satu buah dan mulai memakannya perlahan.
Rasa manis dan segarnya buah itu memberikan energi baru di tubuhnya yang lelah. Setelah makan, Anissa merasa tubuhnya lebih kuat. Dia berdiri perlahan, masih dengan bantuan dinding rumah pohon untuk menjaga keseimbangannya. Tarzan memperhatikan setiap gerakan Anissa dengan penuh perhatian, siap membantu jika diperlukan. Meskipun mereka tidak berbicara satu sama lain, ada semacam komunikasi diam-diam yang mulai terbentuk di antara mereka. Anissa mulai merasa bahwa Tarzan bukan hanya sekedar penyelamat, tapi juga seseorang yang dia bisa andalkan untuk sementara waktu. Setelah Anissa merasa lebih stabil, Tarzan memberi isyarat agar Anissa mengikutinya keluar dari rumah pohon. Dengan hati-hati, mereka menuruni tangga kayu yang sederhana namun kokoh. Ketika Anissa sampai di bawah, pandangannya disambut oleh keindahan hutan tropis yang belum pernah dia lihat dari sudut pandang ini sebelumnya. Matahari bersinar lembut di antara pepohonan, dan suara gemerisik angin bercampur dengan suara-suara satwa liar di sekitarnya. Tarzan memimpin jalan, menunjukkan arah melalui jalur yang hanya dia yang tahu. Anissa mengikutinya dari belakang, masih mengenakan jas lab putihnya yang kini kotor dan sobek. Mereka berjalan menyusuri hutan, melalui rimbunnya pepohonan dan akar-akar yang menjalar di tanah. Setiap langkah terasa asing bagi Anissa, namun Tarzan tampak begitu akrab dengan setiap jengkal tanah di hutan ini. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat yang luar biasa. Sebuah taman tersembunyi di tengah hutan, dipenuhi dengan bunga-bunga liar berwarna cerah yang tumbuh subur di antara pepohonan tinggi. Anissa terpesona melihat keindahan alam ini. Tempat ini tampak seperti surga yang tersembunyi, jauh dari jangkauan manusia lainnya. Tarzan memperhatikan ekspresi Anissa yang penuh kekaguman, dan untuk pertama kalinya, dia merasa terhubung dengan wanita ini. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, ada sesuatu tentang cara Anissa menghargai keindahan hutan ini yang membuat Tarzan merasa mereka tidak begitu asing satu sama lain. Anissa tersenyum kecil, menatap bunga-bunga liar yang tumbuh di sekelilingnya. Mungkin, pikirnya, dia tidak sendirian di sini. Meskipun terpisah dari tim penelitiannya, dia merasa bahwa dengan bantuan Tarzan, dia bisa bertahan di hutan yang liar ini, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, jauh di dalam benaknya, Anissa masih bertanya-tanya, apakah dia akan pernah kembali ke kehidupannya di luar hutan ini, ataukah hutan dan pria misterius ini akan menjadi bagian baru dari hidupnya? Hari-hari berlalu dengan ritme yang tenang namun penuh makna di hutan. Dr. Anissa, yang awalnya merasa terasing dan ketakutan, kini mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Tarzan selalu berada di dekatnya, mengajarkannya cara bertahan hidup di hutan yang liar ini. Meskipun Anissa terbiasa dengan laboratorium yang steril dan teknologi medis modern, dia mulai mengapresiasi cara hidup sederhana yang dia pelajari dari Tarzan. Setiap pagi, mereka keluar dari rumah pohon untuk mencari makanan. Tarzan selalu membawa Anissa ke tempat-tempat baru yang tersembunyi di dalam hutan, tempat di mana hanya dia yang tahu, dan di mana Anissa belajar lebih banyak tentang alam liar. Mereka menemukan sumber air jernih yang mengalir di antara bebatuan, pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, serta binatang-binatang yang dengan cermat dihindari Tarzan untuk melindungi Anissa. Meskipun mereka masih belum bisa berbicara dengan bahasa yang sama, hubungan di antara mereka mulai berkembang. Tarzan, yang sebelumnya sangat tertutup dan hanya fokus pada alam, mulai terbuka. Dia menunjukkan lebih banyak tentang kehidupannya di hutan kepada Anissa. Anissa pun merespons dengan cara yang sama, menceritakan sedikit tentang dirinya. Meskipun dia tahu Tarzan mungkin tidak mengerti sepenuhnya. Suatu sore, setelah seharian mencari buah dan makanan, Anissa dan Tarzan duduk di tepi sungai kecil yang jernih. Anissa memandangi air yang mengalir, membiarkan pikirannya melayang. Dia ingat kehidupan lamanya, rumah sakit, penelitian, timnya, dan semua hal yang dia tinggalkan. Namun, di sini, di tengah hutan bersama Tarzan, ada kedamaian yang berbeda. Kehidupan yang sederhana namun penuh dengan hubungan yang lebih dalam dengan alam. Tarzan duduk di sampingnya, memperhatikan Anissa dengan tatapan yang penuh perhatian.
Dia tidak tahu banyak tentang dunia luar, tapi dia bisa merasakan bahwa Anissa merindukan sesuatu dari masa lalunya. Meskipun begitu, dia juga bisa melihat bahwa Anissa mulai terbuka terhadap dunia yang kini mereka bagi bersama. Ketika malam mulai turun, Tarzan memberi isyarat agar mereka kembali ke rumah pohon. Saat mereka berjalan melewati jalur yang sudah akrab bagi mereka, Anissa merasa ada sesuatu yang berubah. Tarzan tidak lagi hanya sekedar penyelamat baginya, tetapi juga seseorang yang mulai dia percayai. Seiring berjalannya waktu, Anissa mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di dalam dirinya bukan hanya rasa syukur. Ada perasaan lain yang lebih dalam, yang mulai muncul setiap kali dia bersama Tarzan. Sesampainya di rumah pohon, Tarzan menyala obor kecil yang dia buat dari bahan-bahan alam. Cahayanya yang lembut menerangi ruangan, menciptakan suasana hangat di dalam rumah yang sederhana itu. Anissa duduk di tepi, memandang keluar, sementara Tarzan duduk di dekatnya, diam namun penuh perhatian. Malam itu, saat bintang-bintang mulai memenuhi langit di atas mereka, Anissa mengambil keberanian untuk melangkah lebih jauh dalam hubungan mereka. Tanpa berkata apa-apa, dia menyentuh tangan Tarzan yang kasar namun hangat, merasakan kekuatan yang ada di balik kehidupannya yang liar. Tarzan, yang awalnya terkejut, menoleh ke arah Anissa dan balas menggenggam tangannya dengan lembut. Mereka saling menatap dalam keheningan malam. Anissa tahu bahwa Tarzan mungkin tidak mengerti perasaan yang dia rasakan sepenuhnya. Tetapi ada bahasa lain yang berbicara di antara mereka. Bahasa kebersamaan, kasih sayang, dan kepercayaan. Tarzan, yang terbiasa hidup sendiri, merasakan sesuatu yang baru. Anissa adalah manusia pertama yang benar-benar membuatnya merasa terhubung dengan dunia luar, bukan hanya dengan hutan tempat dia tinggal. Malam itu, hubungan mereka berubah. Mereka bukan lagi dua orang asing yang terjebak di tengah hutan, tetapi dua jiwa yang mulai saling memahami dan menemukan kenyamanan satu sama lain. Bagi Anissa, Tarzan bukan hanya sekedar pelindung. Dia mulai melihat Tarzan sebagai seseorang yang mengisi kekosongan di hatinya yang dia sendiri tidak sadari ada. Hari-hari berikutnya, ikatan antara Anissa dan Tarzan semakin kuat. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk saling mengenal lebih dalam. Setiap senyum, setiap gerakan, setiap isyarat yang mereka lakukan menjadi jembatan yang menyatukan mereka, meskipun tanpa kata-kata. Suatu pagi, saat mereka duduk di lembah yang dipenuhi bunga-bunga liar, Anissa merasa bahwa hatinya telah sepenuhnya terbuka untuk Tarzan. Di tengah keheningan alam, dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada pria hutan ini, seseorang yang tak pernah dia bayangkan akan masuk ke dalam hidupnya, apalagi menjadi bagian penting di dalamnya. Tarzan, meskipun tidak pernah mengucapkan kata-kata cinta, menunjukkan perasaannya melalui tindakan. Dia selalu menjaga Anissa, memastikan dia aman dan bahagia. Setiap kali dia menunjukkan tempat-tempat indah di hutan, itu bukan hanya sekadar petualangan, tetapi juga caranya menunjukkan cinta dan perhatian. Di lembah itu, di bawah sinar matahari yang lembut, Anissa dan Tarzan duduk berdua, tangan mereka saling menggenggam. Tak perlu kata-kata untuk memahami bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka sudah nyata dan kuat. Dunia luar mungkin telah terlupakan, tetapi di hutan ini, mereka menemukan sesuatu yang lebih penting, satu sama lain. Namun, di balik kebahagiaan itu, Anissa masih menyimpan pertanyaan dalam hatinya. Apakah kehidupan yang mereka bangun di hutan ini bisa bertahan? Atau apakah takdir akan memisahkan mereka suatu hari nanti? Waktu berlalu dengan damai di dalam hutan. Anissa dan Tarzan, yang dulunya hanya saling mengenal sebagai penyelamat dan orang yang diselamatkan, kini hidup bersama dalam harmoni. Setiap hari adalah pelajaran baru bagi Anissa tentang cara bertahan hidup di alam liar, dan setiap hari Tarzan terus menunjukkan bagian-bagian lain dari dunia hutan yang belum pernah dilihat Anissa sebelumnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di lembah yang penuh bunga liar atau berjalan di sepanjang sungai kecil yang mengalir tenang di bawah pepohonan raksasa. Di tempat-tempat itu, Anissa menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehidupan kota dan semua tanggung jawabnya sebagai seorang dokter kini terasa jauh,
seolah-olah menjadi bagian dari masa lalu yang sudah tidak lagi penting. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di tepi sungai yang jernih, Anissa merasakan sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya. Perutnya terasa sedikit aneh, bukan karena makanan hutan yang dia makan, melainkan karena ada sesuatu yang lain. Beberapa hari terakhir, dia merasa tubuhnya semakin lelah, dan sekarang, dia mulai menyadari bahwa siklus bulanannya terlewat. Pikirannya langsung melompat ke satu kemungkinan yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi di tengah hutan seperti ini. Tarzan, yang sedang sibuk mengumpulkan buah di sekitar sungai, memperhatikan perubahan pada Anissa. Dia mendekat dan menatapnya dengan ekspresi khawatir. Anissa tersenyum samar, mencoba menenangkan pria itu, tapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang harus dia hadapi. Dia belum siap untuk memberitahu Tarzan, karena dia sendiri masih berusaha menerima kenyataan ini. Hari-hari berikutnya, Anissa semakin yakin bahwa dia sedang hamil. Kehidupan baru sedang tumbuh di dalam dirinya, dan ini mengubah segalanya. Dia menghabiskan waktu memikirkan masa depan, bukan hanya masa depannya sendiri, tetapi juga masa depan anak yang sedang dikandungnya. Bagaimana dia bisa membesarkan anak di tengah hutan seperti ini? Bagaimana Tarzan, seorang pria yang tak pernah berhubungan dengan dunia luar, akan menghadapi kenyataan bahwa dia akan menjadi seorang ayah? Meskipun penuh dengan kekhawatiran, Anissa merasakan kehangatan di dalam dirinya setiap kali dia melihat Tarzan. Dia tahu bahwa pria ini, meskipun sederhana dan hidup dengan caranya sendiri, akan menjadi pelindung yang hebat bagi anak mereka. Tarzan mungkin tidak berbicara dalam bahasa manusia modern, tetapi dia mengerti alam dan kehidupan lebih baik dari siapapun yang pernah Anissa temui. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di bawah langit berbintang, Anissa akhirnya memutuskan untuk memberitahu Tarzan. Dengan lembut, dia mengambil tangan Tarzan dan menaruhnya di perutnya. Awalnya, Tarzan tampak bingung. Tapi ketika dia merasakan gerakan lembut di bawah kulit Anissa, matanya melebar dengan rasa takjub. Meskipun tidak ada kata yang diucapkan, Tarzan mengerti apa yang sedang terjadi. Ekspresi wajahnya berubah dari kebingungan menjadi kebahagiaan yang tulus. Dia menyentuh perut Anissa dengan hati-hati, seperti seseorang yang baru pertama kali menemukan sebuah keajaiban. Dalam keheningan malam, mereka saling memandang, dan Anissa tahu bahwa Tarzan siap untuk perjalanan baru ini, menjadi seorang ayah. Hari-hari berlalu, dan perut Anissa semakin besar. Tarzan menjadi lebih protektif dan perhatian daripada sebelumnya. Dia memastikan bahwa Anissa mendapatkan makanan terbaik dari hutan, mengajaknya berjalan-jalan ringan, dan membuat tempat tidur mereka lebih nyaman dengan daun-daun yang lembut. Tarzan mungkin tidak memiliki pengalaman sebagai orang tua, tetapi nalurinya yang kuat sebagai pelindung membuatnya selalu waspada dan siap menjaga keluarganya. Anissa pun mulai menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa dia akan melahirkan di tengah hutan, jauh dari peradaban dan fasilitas medis yang biasanya dia andalkan. Namun, ada sesuatu yang menghibur dalam kenyataan bahwa Tarzan ada di sisinya. Dia percaya pada kekuatan dan kasih sayang pria ini, serta pada kekuatan alam yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Pada suatu sore yang cerah, saat mereka berjalan menyusuri lembah yang dipenuhi bunga liar, Anissa merasakan kontraksi pertamanya. Rasa sakit itu datang tiba-tiba, tapi tidak terlalu kuat. Dia berhenti berjalan dan menarik napas dalam, sementara Tarzan segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. Tarzan berlari mendekat, dengan mata penuh kekhawatiran. Anissa tersenyum meyakinkan, memberitahu bahwa semuanya baik-baik saja, tapi mereka harus segera kembali ke rumah pohon. Tarzan dengan sigap membantu Anissa kembali ke rumah pohon mereka. Dia bergerak cepat namun lembut, memastikan setiap langkah Anissa aman. Ketika mereka sampai di rumah, Anissa berbaring di tempat tidur daun yang sudah Tarzan siapkan dengan cermat. Tarzan berjaga di sampingnya. Matanya tidak pernah lepas dari Anissa, siap membantu kapanpun diperlukan. Malam itu, di tengah cahaya bulan yang lembut, Anissa merasakan bahwa waktunya telah tiba. Dia memegang erat tangan Tarzan,
merasakan rasa sakit yang semakin kuat. Tapi di antara rasa sakit itu, ada juga rasa bahagia dan harapan bahwa dia akan segera bertemu dengan anaknya. Tarzan, meskipun tidak terbiasa dengan situasi seperti ini, tetap berada di sisinya, memberikan kekuatan dan kenyamanan dengan cara yang hanya bisa dia lakukan. Dalam beberapa jam, dengan dukungan Tarzan dan kekuatan dari dalam dirinya, Anissa akhirnya melahirkan seorang bayi yang sehat. Tangisan pertama sang bayi memecah keheningan malam hutan, membawa kebahagiaan yang luar biasa ke dalam rumah pohon sederhana itu. Anissa terbaring lelah namun penuh kebahagiaan, menggendong bayi mereka dalam pelukan. Tarzan duduk di sampingnya, menatap bayi kecil itu dengan penuh kekaguman. Bagi Tarzan, ini adalah keajaiban baru, kehidupan yang baru saja dimulai di tengah hutan yang menjadi rumah mereka. Anissa menatap Tarzan, lalu bayi mereka, dan dalam hati, dia tahu bahwa meskipun hidup mereka mungkin berbeda dari yang pernah dia bayangkan, ini adalah keluarga kecil mereka. Di sini, di tengah alam liar yang liar namun indah, mereka akan membangun kehidupan baru bersama. Pagi itu, sinar matahari menembus celah dedaunan, menerangi rumah pohon sederhana di tengah hutan yang lebat. Suara burung-burung yang berkicau dan gemerisik dedaunan dihembus angin hutan menjadi latar belakang yang alami bagi kehidupan kecil yang baru saja dimulai. Dokter Anissa, yang kini bukan hanya seorang dokter tetapi juga seorang ibu, berbaring di samping bayi kecilnya yang terlelap. Senyum kecil terlukis di wajahnya yang masih tampak lelah setelah melahirkan, namun dipenuhi kebahagiaan yang luar biasa. Di sampingnya, Tarzan berdiri, mengamati dengan penuh kekaguman. Pria yang selama ini hidup sendiri di hutan tanpa interaksi manusia, kini merasa hatinya penuh dengan cinta dan tanggung jawab yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kehidupan yang selama ini ia kenal sebagai petualangan liar di alam kini berubah dengan kehadiran keluarga kecilnya. Tarzan bergerak dengan hati-hati, memastikan setiap sudut rumah pohon mereka aman. Dia keluar sejenak untuk mengumpulkan buah-buahan segar dari hutan, memastikan Anissa dan bayi mereka mendapatkan makanan yang mereka butuhkan. Meskipun hidup di tengah hutan dengan segala keterbatasan, Tarzan memahami bahwa ini adalah saat paling penting dalam hidupnya. Dia sekarang memiliki seseorang yang harus dia lindungi, bukan hanya alam, tetapi juga keluarganya. Anissa, meskipun tubuhnya masih lemah, merasakan kehangatan dari bayi kecil yang ada dalam pelukannya. Setiap tangisan kecil, setiap gerakan halus bayi itu membuat hatinya bergetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah begitu drastis. Dari seorang dokter muda yang ambisius, peneliti, kini dia seorang ibu di hutan, jauh dari kehidupan modern yang dulu dia kenal. Namun, anehnya, dia merasa bahwa ini adalah tempat di mana dia seharusnya berada. Setelah beberapa hari berlalu, Anissa sudah mulai pulih. Dia kini menghabiskan waktunya beradaptasi dengan peran barunya sebagai ibu, sementara Tarzan terus menjaga mereka dengan segala kemampuannya. Meskipun Tarzan tidak berbicara dengan bahasa manusia, gerak-geriknya, perhatian yang ia berikan, menunjukkan rasa cinta dan tanggung jawab yang mendalam. Dia selalu memastikan bahwa Anissa dan bayi mereka aman, nyaman, dan bahagia. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam di cakrawala, Anissa duduk di pintu rumah pohon, memeluk bayi mereka yang tenang dalam gendongannya. Tarzan duduk di sampingnya, menatap keindahan hutan yang membentang di hadapan mereka. Hutan, yang dulu terasa asing dan menakutkan bagi Anissa, kini menjadi rumah yang penuh kenyamanan dan cinta. Aku tidak pernah menyangka, hidupku akan berubah seperti ini, Anissa bergumam pelan, meskipun dia tahu Tarzan mungkin tidak memahami kata-katanya. Tapi Tarzan, seperti biasa, merespons dengan cara yang penuh arti. Dia menggenggam tangan Anissa dengan lembut, menunjukkan bahwa meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, mereka telah menemukan kehidupan bersama di tengah hutan ini. Malam itu, bintang-bintang bersinar terang di langit, menerangi keluarga kecil yang duduk di depan rumah pohon. Suasana tenang menyelimuti mereka. Hanya suara binatang hutan yang kadang-kadang terdengar. Anissa dan Tarzan duduk berdampingan, memandangi bayi kecil mereka yang tertidur dengan tenang.
Hutan liar yang dulu mereka jalani dengan ketakutan dan kebingungan, kini terasa penuh harapan dan masa depan. Kehidupan di hutan ini memang tidak mudah. Tantangan akan selalu ada, mulai dari mencari makanan hingga melindungi diri dari bahaya alam. Namun, mereka memiliki satu sama lain. Dengan cinta, kepercayaan, dan kekuatan yang mereka temukan di dalam diri masing-masing, mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan rutinitas yang baru. Anissa mulai mengenalkan Tarzan pada hal-hal kecil dari dunia medis yang ia bawa dalam ingatannya. Meskipun tanpa peralatan canggih, dia berbagi ilmu sederhana tentang penyembuhan luka atau perawatan dasar. Tarzan, dengan rasa ingin tahu yang tinggi, memperhatikan dengan seksama setiap hal yang Anissa ajarkan. Mereka kini bukan hanya pasangan yang saling mencintai, tetapi juga mitra yang saling berbagi pengetahuan untuk bertahan hidup di hutan yang penuh tantangan ini. Waktu berlalu, dan keluarga kecil mereka tumbuh kuat di tengah hutan. Anissa kini sepenuhnya telah beradaptasi dengan kehidupan barunya. Dia masih mengenakan jas lab putihnya yang kini sudah lusuh dan robek, sebagai pengingat dari kehidupan lamanya. Tetapi kini itu lebih menjadi simbol dari perjalanannya menuju kehidupan yang baru. Tarzan, di sisi lain, juga berubah. Kehidupan yang dulunya sunyi dan penuh keterasingan, kini dipenuhi dengan tawa kecil anak mereka dan kehadiran seorang wanita yang dia cintai. Dia tidak lagi hanya menjadi penguasa hutan, tetapi juga seorang ayah yang siap melindungi keluarganya dari segala bahaya yang ada di luar sana. Suatu sore, saat Anissa dan Tarzan duduk di lembah penuh bunga liar, dengan anak mereka yang berlari kecil di sekitarnya, Anissa menyadari sesuatu yang penting. Hidup tidak selalu tentang apa yang kita rencanakan atau bayangkan. Kadang-kadang, takdir membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita duga, tempat-tempat yang tampak asing dan menakutkan. Tetapi di tempat-tempat itulah kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Anissa telah menemukan cintanya, keluarganya, dan kehidupannya yang baru di tempat yang paling tak terduga, di tengah hutan belantara yang dulunya hanya menjadi latar belakang dari sebuah penelitian. Tapi sekarang, hutan itu adalah rumahnya. Dan di rumah inilah, di bawah langit yang penuh bintang, dia tahu bahwa hidupnya sempurna.